Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Alhamdulillah, hari ini kita telah berlanjut ke intisari ketiga dari kitab ini, kitab Sulamat Taufiq. Sebagaimana yang saya bahas di episode pertama bersama dengan kawan-kawan, Sulamat Taufiq itu terbagi menjadi 3 materi utama. Yang pertama tentang usuluddin, tentang bab akidah yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya apa yang harus kita wajib yakini, apa yang harus kita lakukan, bla 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 dan seterusnya. Kemudian bab kedua, materi keduanya adalah berkaitan tentang fikih, di mana fikih ini meliputi apa saja. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat, puasa, zakat, haji umroh, dan kita juga sempat membahas tentang riba, kita juga sempat membahas tentang apa saja yang boleh dijual dan apa saja yang tidak boleh dijual berkaitan dengan muamalah dan sebagainya. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga. Apa itu materi yang ketiga? Tasawuf, bab hati. Dan ini jujur ya, ini adalah bab paling berat untuk diamalkan dibandingkan episode-episode sebelumnya. Ini paling berat, paling berat. Allahul musta'an. Teman-teman, saya sendiri malu untuk mengajar ini. Saya malu karena saya merasa saya jauh sekali dari semua materi yang ada di kitab ini. Mungkin di bab akidah, wallahu a'lam, di bab akidah saya masih selamat. Amin ya Rabb, dan matikanlah saya di atas akidah yang tepat. Mungkin di bab fikih pun masih agak selamat. Tapi di bab tasawuf, di bab tazkiyatun nafas, yang ini kayaknya dari baru faslun yang pertama aja rasanya udah kayak gak ada semua pada diri saya. Tapi walaupun saya sendiri merasa insecure untuk menjelaskan ini, tapi biarlah ilmu menjadi ilmu dan kita sama-sama upgrade bareng. Bukan berarti ketika saya hari ini mengajarkan kepada teman-teman sekalian tentang materi-materi yang ada di sini, lantas saya telah menjadi manusia paling sempurna. Tidak, teman-teman. Saya ketika membaca ini, saya juga sedang belajar. Dan saya juga sedang mati-matian berusaha mengamalkan apa yang termaktub di dalam kitab ini. Saya seumur-umur ya paling takut ngajar bab tasawuf. Saya seumur-umur paling takut ngajar bab tasawuf. Kenapa? Karena malu saya malu. Saya jauh dengan semua ini. Penasaran? Mari kita bahas. Allah, ya Allah. Faslun. Minal wajibatil qalbiyah. Di antara kewajiban-kewajiban hati seorang manusia agar dia selamat di dunia dan juga di akhiratnya, apa saja? Yang pertama, al-imanu billah wa bima ja'a 'anillah. Pertama adalah beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap apa-apa yang datang dari Allah. Beriman kepada Allah dengan cara apa? Apakah hanya cukup dengan percaya kepada Allah? Ya udah, di sana ada satu eksistensi yang bernama Allah yang menciptakan seluruh dunia. Begitu saja? Tidak. Teman-teman harus percaya kepada Allah dan seluruh sifat-sifat Allah dan seluruh apa-apa yang telah Allah firmankan. Segala hal tentang Allah kita wajib untuk percaya. Kita percaya bahwasanya Allah Maha melihat. Kita percaya bahwasanya Allah Maha mendengar. Kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Kita wajib percaya bahwasanya Allah tidak terbebas satupun dari Allah. Kita percaya bahwa sebagaimana yang kita bahas kemarin di bab akidah. Ya, ini masih ada kaitannya dengan materi yang pertama. Dan percaya juga terhadap seluruh yang datang dari Allah. Dari firman-Nya, dari perintahnya, dari larangannya, semuanya. Dan ini semua materi-materi di bawah, semuanya dari fasal nih, maksud saya dari sini terus sampai ke bawah semuanya itu merupakan wujud dari beriman kepada Allah. Wujud dari beriman kepada Allah. Semakin teman-teman bisa mengamalkan yang ada di sini semua sampai ke bawah, maka teman-teman semakin beriman kepada Allah.
Semakin teman-teman tidak mengamalkan dari sini sampai ke bawah semuanya, maka itu menunjukkan semakin lemah iman kita kepada Allah. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk dari golongan yang bisa mengamalkan ini semua sampai ke bawah. Biiznillahi ta'ala. Dan kita tidak mampu untuk mengamalkan ini semua kalau bukan dengan pertolongan kepada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, al-imanu billah, wal imanu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah. Dan kita juga wajib beriman kepada Rasulullah dan juga beriman terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah. Sebagaimana saya tegaskan di awal, ini merupakan wujud dari ini. Kenapa kita percaya kepada Rasulullah? Karena Allah yang mengutusnya. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada utusan-utusannya. Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kita selain wajib untuk percaya bahwasanya Rasulullah adalah Nabi, Rasulullah adalah utusan Allah sebenar-benarnya, kita juga wajib mempercayai seluruh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah telah mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, maka ya sudah, gak ada bantah membantah. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tidak ada pembantahan. Kecuali kadang-kadang ketika Rasulullah mengatakan ini boleh, tiba-tiba ada ulama mengatakan ini nggak boleh. Kenapa? Karena para ulama melihat Rasulullah ketika memperbolehkan ini ada illah, ada penyebab. Sehingga kalau penyebab ini kemudian hilang, maka yang halal bisa menjadi haram. Begitu pula sebaliknya, yang haram bisa menjadi halal. Kenapa? Karena ada illah. Yang akhirnya illah ini dilihat oleh para ulama tidak ada dan kemudian bisa menjadi. Yang jelas kita harus meyakini segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah adalah benar. Tidak boleh teman-teman meragukan sedikit pun saja sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dan apa-apa yang datang dari Rasulullah kita wajib mengambilnya, dan apa-apa yang Rasulullah larang kita wajib menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul." Dan apa-apa yang telah Rasul bawakan kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah segera, laksanakan segera. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan kalau semisal Rasulullah telah melarang pada sesuatu, maka jauhilah sesuatu tersebut. Wat tasdiq, dan membenarkan. Membenarkan Allah, membenarkan apa-apa yang datang dari Allah, membenarkan Rasulullah, membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah. Ya, alias percaya maksudnya. Wal ikhlas, dan ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas ini secara bahasa artinya pure, murni, bersih, terbebas dari sesuatu. Itu arti ikhlas. Makanya teman-teman, ketika membaca surat Al-Ikhlas, loh, kenapa namanya surat Al-Ikhlas sedangkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu gak ada sedikit pun penyebutan tentang ikhlas. Berbeda dengan yang lain, misal surat Al-Falaq. Al-Falaq ada, nama suratnya surat Al-Falaq. Tetapi di Al-Falaqnya ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada. Atau surat An-Nas. An-Nasnya ada di ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini namanya Al-Ikhlas. Tapi gak ada dari ayat pertama sampai terakhir, gak ada. Kenapa? Karena arti Al-Ikhlas itu apa? Al-Ikhlas artinya pure, murni, bersih, terbebas dari sesuatu. Sehingga di mana terletak pada konteks ayatnya. Konteks ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua berbicara tentang apa? Berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang kemurnian akidah seorang muslim. Pure. Sama, dalam bab ini ikhlas apa? Ikhlas dalam bab surat Al-Ikhlas, benar. Ikhlas dalam artian terbebas dari riya, terbebas dari segala macam hal yang mengganggu ibadah kita, benar. Alias apa? Kita melakukan amal ibadah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, melakukan segala apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah Rasul perintahkan. Tujuannya untuk siapa? Semua kita kembalikan tujuan itu kepada Allah Azza wa Jal. Sayyidina Al-Fudail Ibn Iyad berkata, tarkul amali li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan ibadah, tetapi akhirnya gak jadi melakukan ibadah tersebut karena manusia, entah takut dibilang sok suci, entah karena takut dibilang alim, entah karena apa, itu namanya adalah riya.
Dan lebih dari itu, wal amalu li ajlihi syirkun. Riya juga. Sedangkan beramal karena manusia itu namanya syirik. Dan itu riya plus syirik gitu loh. Karena apa? Kenapa disebut syirik? Syirik artinya kan menyekutukan, menduakan, meninggalkan, meempatkan Allah. Berarti harusnya ibadah yang kamu berikan kepada Allah, kamu masukkan selain Allah di sana. Itu namanya syirik. Riya juga, riya itu namanya syirik kecil. Semoga Allah menghindarkan kita dari ini. Dan ini berat teman-teman, ini berat sekali. Berat sekali, berat. Ya Allah, wal ikhlasu. Adapun definisi dari ikhlas adalah ayyu'afiyakallah minhuma. Adapun definisi ikhlas kata Al-Fudail ibn Iyad adalah saat Allah telah membebaskan kalian dari dua yang tadi. Dari apa? Dari beramal karena manusia ataupun meninggalkan amal karena manusia. Atau Allah membebaskan kita dari apa? Membebaskan kita dari riya dan membebaskan kita dari syirik. Wal yaqin dan yakin. Wa huwa al-amalu lillahi wahdah, dan ia merupakan beramal karena Allah satu-satunya. Kita beramal pure ya, hanya karena Allah tabaraka wa taala. Wa nadamu 'alal ma'asi, dan kita menyesal atas kemaksiatan. Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Siapa? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita adalah manusia biasa. Sehingga kemaksiatan adalah sesuatu yang sangat memalukan, yang sangat menjijikkan. Maksiat itu menjijikkan. Sekalipun kita pelaku, tetapi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya maksiat itu menjijikkan. Kalau misalnya kita pernah melakukan sesuatu yang menjijikkan, kita gak boleh biasa aja. Kita harus menyesal karena kita telah melakukan sesuatu yang sangat menjijikkan. Problem terbesar manusia-manusia yang telah Allah cabut hidayahnya, dan semoga Allah tidak mencabut hidayahnya dari kita semua, adalah ketika kita melakukan dosa dan kita tidak merasakan perasaan bersalah. Kita melakukan dosa dan kita tidak pernah menyesali dosa tersebut. A'udzubillah. Ada pendosa, tetapi ketika dia berdosa, dia deg-degan, dia ngerasa gak enak. Dan setelah dia selesai melakukan dosa, dia nyesel. Dia nyesel. Allah. Wattawakkulu 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah. Apa arti bertawakal? Bertawakal artinya menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh pikirannya, seluruh bebannya, seluruh harapannya, dan seluruhnya semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Orang mukmin sejati adalah orang yang menyerahkan segala itu semua kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman adalah orang-orang yang Allah perintahkan kepada mereka, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah, pemimpin kami, Tuhan kami. Huwa maulana wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu menyerahkan hidup mereka. Bertawakal, kita pasrah kepada Allah, kita memasrahkan segalanya kepada Allah. Dan manusia kalau semisal sudah memiliki ilmu pasrah, ilmu tawakal, ini benar-benar menyerap ke seluruh tubuhnya, maka dia tidak akan pernah mengkhawatirkan sesuatu kecuali sedikit saja kekhawatirannya. Hidupnya akan jauh lebih tenang, hidupnya akan jauh lebih nyaman, hidupnya akan jauh lebih tentram ketika dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka yuk kita sedikit demi sedikit belajar bagaimana caranya kita tidak terlalu overthinking tentang masa depan. I know it's so hard. Berat untuk gak mikirin masa depan, itu berat. Ya, apalagi pemuda-pemuda Gen Z ini kan kerjaannya selalu overthinking tentang masa depan aku gimana. Tetapi ya, bagaimanapun keadaannya, senantiasalah kita bertawakal kepada Allah. At-tawakkul.
Bertawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Udah, sekarang tugas saya adalah ikhtiar. Tugas saya hari ini adalah bekerja. Tugas saya hari ini adalah mencari. Tugas saya hari hari ini adalah berusaha. Emang usaha itu penting kan? Yang penting kita tawakal aja, pasrah aja kepada Allah. Teman-teman, tidak. Suatu hari ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa onta. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lepas saja ya, bahasanya. Saya lepas saja ya, habis itu saya akan bertawakal kepada Allah. Kemudian Rasulullah berkata, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu ontanya biar gak kabur, baru bertawakal. Dalam artian apa? Berusahalah terlebih dahulu. Kamu berusaha, kamu cari penyebabnya, kamu cari asbabnya, kamu cari apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan di dunia ini untuk menggapai satu cita-cita teman-teman sekalian. Baru setelah itu apa? Tawakal. Bukan berarti tawakal itu kalian jadi orang bodoh gitu. Jadi orang bodoh, saya gak perlu belajar. Ya udah sih ya. Kalau Allah sudah menakdirkan saya jadi pintar, saya akan jadi pintar. Kalau Allah menakdirkan saya kaya, ya sudah kaya. Itu namanya adalah konsep tawakal yang bodoh, itu namanya. Sedangkan dalam agama kita, konsep tawakal adalah kita berusaha terlebih dahulu. I'qilha, kata Rasulullah, wa tawakkal. Habis itu bertawakal. Alias apa? Berusaha. Setelah kita berusaha mengerahkan seluruh kemampuan kita, baru kita pasrah. Memasrahkan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Teman-teman pernah dengar stoik? Nah, kita gak akan pernah membutuhkan stoik, ya, kalau semisal kita sudah mengenal konsep tawakal. Tawakal ini adalah memasrahkan sesuatu yang di luar dari apa yang bisa kita lakukan. Sebagaimana sabda tadi, yang bisa dilakukan agar onta ini gak kabur apa? Ditali. Adapun setelah ditali, setelah diikat, kan akan ada berbagai macam kemungkinan. Mungkin kemungkinannya ya dicuri, mungkin kemungkinannya talinya lepas, kemungkinannya ada angin puting beliung yang akan menghempas ontanya. Kita tidak tahu. Nah, apa-apa yang di luar dari kemampuan tadi itu kita pasrahkan. Jadi kalau misal teman-teman hari ini pengen cari duit, pengen duit yang banyak, hal yang harus teman-teman lakukan pertama apa? Buat rencana bisnisnya, belajar yang benar, ya, jualan yang benar. Nah, nanti sesuatu yang di luar daripada kemampuan teman-teman sekalian, nanti kira-kira bakalan ada yang datang apa enggak ya? Nanti kira-kira customernya gimana ya? Nanti. Nah, semua yang nanti itu, teman-teman pasrahkan semuanya kepada Allah. Katakan kepada diri kalian sendiri, ya Allah, hamba telah berusaha. Ya Allah, semuanya telah hamba usahakan. Adapun hasilnya ya Allah, hamba pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Engkau ya Allah. Betapa tenangnya kita kalau misalnya kita sudah sampai di level ini. Tapi sayang beribu sayang, kita terlalu cinta terhadap dunia dan kita terlalu pede terhadap diri sendiri. Kita kepedean. Orang yang senantiasa bertawakal itu menunjukkan bahwa dirinya itu kepedean. Kepedean sama dirinya sendiri. Merasa dirinya hebat. Sombong. Orang yang tidak bertawakal itu sombong. Merasa bahwasanya dia bisa mengerjakan semua ini sendirian tanpa bantuan Allah. Wal muraqabatu lillah. Seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ya Rabb. Orang ini kalau sudah sampai bisa begini, malu dia buat ngelakuin dosa. Malu dia kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah. Suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham berkata, silakan bermaksiat dimanapun, asal Allah gak lihat. Asal di tempat yang Allah gak lihat. Ya gak ada. Gak ada. Allah. Malu. Padahal kita sudah tahu ya Allah itu mengawasi kita, tapi kitanya kurang ajar gitu. Wah, tuh kan. Susah banget. Gimana caranya mengamalkan ini semua? Malu saya ngajar kalian begini. Jangan-jangan penonton yang ada di rumah ini jauh lebih hebat dalam urusan tawakal, dalam urusan merasa diawasi oleh Allah. Waridha anillah. Dan dia itu ridha terhadap segala macam hal yang telah Allah putuskan kepada dia. Ridha apa artinya? Setuju, pasrah. Ya udah, ya Allah, apa yang engkau tetapkan kepadaku, hamba setuju ya Allah. Hamba setuju. Sudah. Berikan apapun yang engkau takdirkan kepada hambamu ini. Hamba setuju, hamba pasrah sepenuhnya. Husnudzanni billah, dan husnudzan kepada Allah. Dengan cara, ya Allah, seluruh keputusan yang engkau berikan kepada hambamu ini pasti karena engkau ingin memberikan yang terbaik untuk hambamu ini.
Termasuk di antara husnudzan kita kepada Allah adalah kita yakin bahwasanya Allah telah memberikan seluruh kemahaannya yang baik-baik itu kepada kita. Misal, Allah telah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti kita husnudzan kepada Allah dengan cara apa? Kita yakin bahwasanya Rahman dan Rahimnya Allah telah sampai kepada kita. Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Kita yakin bahwasanya Allah telah memberikan sifat Ar-Razzaqnya kepada kita. Atau Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Di antara bentuk kewajiban seorang hamba ketika dia selesai melakukan dosa, kemudian dia telah meminta ampun kepada Allah, adalah apa? Dia yakin bahwasanya dosanya telah diampuni oleh Allah. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud apa? Jadi teman-teman, ketika habis melakukan dosa, kemudian kalian telah beristighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya istighfar, maka kalian tidak boleh meragukan pengampunan Allah. Wajib hukumnya, saya tegaskan, wajib hukumnya bagi teman-teman untuk meyakini bahwasanya Allah telah mengampuni kita. Allah telah mengampuni kita. Why? Karena Allah lah yang telah menetapkan sifat pengampunannya kepada kita, dan kita sebagai orang beriman harus percaya apa? Al-imanu billah wa bima jaa'a 'anillah. Beriman kepada Allah dan beriman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Dan di antara hal yang datang dari Allah adalah Allah berfirman kepada kita bahwasanya Allah mengampuni seluruh dosa asalkan kita mau. Wa bi khalqillah, dan kita husnudzan kepada makhluk-makhluk Allah. Husnudzan kepada makhluk-makhluk Allah. Husnudzan. Kita tidak boleh suudzan. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Para ulama menyebutkan, setiap kali ada sesuatu yang muncul dari orang lain, setiap kali ada sesuatu yang muncul dari orang lain yang membuat kita sebal, berusaha carilah 1000 kemungkinan agar kita itu bisa berhusnudzan kepada dia. Misalnya, kita janjian sama teman, ini berat. Lagi-lagi saya hanya bisa memberikan contoh. Andai saya ditimpa hal begini, saya belum tentu bisa mengamalkan. Kita sama-sama berusaha. Yang saya lakukan dari tadi adalah menukil kalam ulama. Sehingga saya jadi penyambung lidah. Lidah itu tidak bisa berpikir. Lidah itu hanya bisa ngomong. Misal, saya hari ini sudah janjian sama kawan saya akan berjumpa pukul 3. Ternyata pukul 3.15 dia belum datang. Pukul 3 dia belum datang. Kita husnudzan. Jangan-jangan dia ketiduran. Capek semalam habis kerja. Jam 3.15 belum kunjung datang. Jangan-jangan dia kejebak macet. Jam 3.30 belum datang. Jangan-jangan dia kehabisan bensin. Jam 3.45 dia gak kunjung. Selalu cari alasan untuk senantiasa berhusnudzan kepada dia. Itulah sebaik-baiknya muslim sejati. Tetapi over husnudzan pun tak baik. Ada ungkapan yang tepat tapi tidak mutlak. Ungkapan yang tepat adalah lebih baik berprasangka baik tapi salah daripada berprasangka buruk tapi salah. Lebih baik salah berprasangka baik daripada salah berprasangka buruk. Atau dengan bahasa intinya, kalimat tersebut tepat, tetapi tidak mutlak. Tidak kepada setiap kondisi. Karena sometimes suudzon itu lebih baik. Misalnya, di antara contohnya, dalam peperangan, Anda mau lawan Israel. Di depan kalian Israel nih. Anda mau husnudzan sama mereka? Enggak kok, gak mungkin kayaknya mereka nembakin roket. Ya enggak dong. Dalam konteks ini, suudzon kepada mereka itu lebih baik. Tapi itu kafir, kejauhan. Ya udah. Over suudzon. Suudzon itu diperbolehkan dalam kondisi kapan? Ketika ada qarinah, ketika ada sesuatu yang membuat suudzon itu menjadi valid. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Contohnya, kalian adalah seorang bos dari sebuah perusahaan. Bos restoran lah. Dan kalian punya pekerja. Pekerja tersebut kasir contohnya. Laporan penjualan itu dalam sehari itu kalian mendapati 10 customer. Dan harusnya dari 10 customer kalian mendapatkan 1 juta rupiah.
Kalian mendapatkan berapa? 1 juta rupiah. Tapi uang yang sampai ke kalian dari kasir ini tiap hari adalah 800 ribu. 800 ribu, kadang-kadang 700 ribu, kadang-kadang 500 ribu, kadang-kadang 600 ribu. Kalian kalau belajar agamanya hanya sampai pada level suudzon itu dosa mutlak, maka kalian akan menjadi orang yang naif. Dan orang naif bukanlah seorang mukmin sejati. Karena mukmin yang sejati adalah mukmin yang care terhadap dirinya, yang care terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, yang peka. Maka dalam bab ini suudzon diperlukan. Kok tiba-tiba 1 juta berkurang? Kasir, apa yang kamu lakukan? Maka diperlukan tabayun di sini. Jangan over husnudzon, karena over husnudzon nanti jadi naif. Tetapi asal dari segala sesuatu kita harus nanti berhusnudzon kepada manusia. Husnudzon adalah asal. Begitu. Lagi pula di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Allah berfirman semua prasangka itu dosa? Enggak. Allah berfirman apa? Sebagian dari prasangka itu dosa. Al-Imam Syafi'i berkata bahwasanya prasangka itu bagian dari kecerdasan manusia. Ketika kalian punya prasangka yang wait, why? Itu merupakan bagian dari kecerdasan. Di antara kewajiban ya hati seorang muslim agar bisa menjadi baik selanjutnya adalah wa ta'dhimu sya'airillah. Dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Segala macam syiar-syiar Allah kita agungkan. Al-Quran, hadis, masjid. Kita agungkan. Di dalam hati kita senantiasa merasa ini semua adalah kebesaran Allah. Wasyukru ala ni'amillah. Dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ini berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Syukur. Kita senantiasa berterima kasih kepada Allah. Dan ini berat. Berat sekali, berat seberat-beratnya. Kita hidup di zaman dimana kita kebanyakan ngeluh, kurang bersyukur. Ya enggak? Ngeluh mulu kerjaan kita nih. Ngeluh mulu. Udah kita banyak dosa. Kita dalam keadaan banyak melakukan dosa nih. Allah kan kasih tuh. Kenikmatan. Ya mungkin kenikmatan menurut mata kita gak sebanyak orang lain. Akhirnya gara-gara kita ngeliat orang lain begini. Akhirnya kita jadi apa? Jadi gak bersyukur. Kok aku dapat rezekinya segini aja ya? Duh. Sesak saya jelasin ini. Karena semua kebalik. Dari atas sampai bawah ini saya kebalikan dari ini semua. Allah. Wassabru ala ada'i ma aujaballah. Dan hendaknya lah di antara kewajiban hati seorang muslim yang baik adalah bersabar atas kewajiban yang telah Allah, bersabar dalam melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam artian, bersabar untuk puasa. Jangan ngeluh terus. Berpuasa untuk sholat. Jangan ditunda-tunda terus. Bersabar untuk memberikan zakat. Jangan pelit-pelit terus. Bersabar untuk saat sedang berangkat haji. Jangan ngeluh capek mulu. Sabar. Wassabru amma harramallahu ta'ala. Dan bersabar dari apa-apa yang telah Allah haramkan. Maksudnya kita bersabar untuk menjauhi kemaksiatan. Ya Allah malunya. Kita adalah hamba yang gak sabaran. Kita gak sabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Dan kita gak sabaran dalam menjauhi larangan Allah. Semoga Allah mengampuni kita dan memberikan kita hidayah. Memberikan kita taufiknya untuk bisa lebih bersabar lagi. Wa ala mabtalakallahu bih. Dan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi sabar itu, mukmin sejati itu sabar pada 3 perkara. Sabar pada apa yang telah Allah perintahkan. Sabar pada apa yang telah Allah larang. Dan sabar pada apa yang telah Allah berikan ujian. Dan lagi-lagi apa? Sabar itu berat. Sabar itu berat. Dan sabar itu, sebaik-baiknya sabar adalah sabar di di momen pertama.
Suatu hari ada seorang perempuan yang dia itu kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kemudian ngeluh sengeluh-ngeluhnya. Habis itu, apa yang terjadi selanjutnya? Rasulullah lewat. Habis itu Rasulullah berkata, sabar. Rasulullah bersabda kepada perempuan tersebut, sabar. Akhirnya apa yang terjadi selanjutnya? Perempuan tersebut berkata, kamu gak ngerasain apa yang kamu rasain, bla 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 bla. Akhirnya Rasulullah gak marah. Rasulullah langsung pergi. Setelah pergi, sebagian sahabat mendatangi perempuan tersebut. Kamu tahu siapa yang kamu marah-marahin barusan? Siapa? Itu Rasulullah. Akhirnya perempuan tersebut menyesal. Kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya tadi tidak tahu begini-begini. Sekarang saya sabar. Ini Rasulullah berkata, sabar terbaik, bahasanya begitu ya, adalah sabar di momen awal. Fis-sadmatil ula. Dan dari sini kita juga harusnya belajar. Rasulullah ketika melihat ada orang yang sedang tidak bersabar, Rasulullah berkata kepadanya, bersabarlah. Hari ini kita adalah hamba baperan. Kita ini adalah manusia-manusia baperan. Kita baperan. Ketika kita sedang ditimpa satu musibah, ketika kita ditimpa satu problem, kemudian ada orang nyuruh kita, sabar ya. Kita ngeluh, kebayang Gen Z ini kurang ajar banget gitu. Kebayang Gen Z kayak kita hidup di zaman Rasulullah. Wah, kita ini sekurang ajar itu. Kita ketika disabar, ngomong sabar aja. Kita kan gitu kan. Sabar mulu. Bro, santai bro. Ada orang lagi kasih nasihat ke kamu di saat kamu sedang membutuhkan nasihat. Itu dari POV orang yang sedang menerima nasihat. Jadi ada dua POV. POV yang memberikan nasihat dan POV yang sedang menerima nasihat. Kita bahas dari POV yang sedang menerima nasihat. POV dari yang sedang menerima nasihat, jangan ngamuk-ngamuk, santai aja. Ini ada orang niatnya baik ke kamu. POV dari pemberi nasihat, kalau tahu orang males disabar-sabarin, coba gunakan kalimat yang lain agar dia bisa mendapati ketenangan yang lebih baik. Baru ujung-ujung kasih tahu ke dia buat sabar. Dan udah sampai situ aja dulu. Wathiqatu birrizq. Aduh. Malu saya ngajar ini. Gak ada yang saya amalkan ini dari tadi. Ya Allah. Maaf ya. Malu saya ngajar kalian. Kalian jauh lebih hebat dari saya. Saya ini gak tawadhu teman-teman. Mungkin kalian sebagian dari teman-teman ngerasa, Kadam ini tawadhu banget. Nah, saya gak tawadhu. Saya mengatakan kepada kalian sebenar-benarnya yang saya rasakan. Wathiqatu birrizq, dan dia percaya atas rezeki yang telah Allah berikan. Aduh. Kita takut miskin, guys. Kita takut miskin, kita takut gak dapat pekerjaan, kita takut. Allah, malunya ya Allah, maafkan hamba-Mu ini ya Allah, maafkan juga penonton-penonton di rumah itu ya Allah. Karena kami ini senantiasa tidak percaya terhadap rezeki-Mu ya Allah. Malu ya Allah. Maafkan hamba-Mu ya Allah. Ini judulnya tadi apa? Minal wajibat al-qalbiyah. Di antara kewajiban. Berarti ini kan wajib. Harusnya kita ini gak khawatir loh. Kayak orang. Kalau ada orang gak percaya Tuhan. Terus dia khawatir. Mungkin masuk akal gitu. Kita percaya sama Allah. Dan kita percaya Allah itu maha pemberi rezeki. Kok kita ya khawatir miskin gitu. Kurang ajar banget kita ya. Kita kurang ajar banget ya. Yuk saling berusaha yuk. I mean it teman-teman. Saling berusaha yuk. Saya berusaha, teman-teman yang di rumah berusaha. Berusaha untuk jadi pribadi lebih baik gitu. Berusaha untuk menjadi pemuda, pemudi, atau bapak atau ibu yang lebih istiqamah. Yang lebih bisa bersabar atas ujian yang telah Allah berikan. Yang lebih bisa legowo, pasrah terhadap apa-apa yang telah Allah putuskan kepada kita. Wattihamun nafs, dan berusaha menghindari nafsu-nafsu yang tak baik. Atau muhasabah, mencela nafsu yang sedang berada di dalam diri kita. Wa adamur ridha anha, dan ya tidak juga pasrah
terhadap nafsu yang ada di dalam diri kita. Dalam artian menjauhi hawa nafsu. Aduh. Ini episode yang paling saya gak sanggup jujur teman-teman. Saya gak sanggup ini. Saya gak sanggup. Malu saya malu banget dah. Jujur saya ngerasa gak pantas ngajar ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini. Kuatkanlah hambamu ini. Wa bughdus syaitan. Dan hendaknya seseorang itu benci terhadap syaitan. Hari ini kita hidup di zaman di mana orang ini mengedepankan perasaannya daripada prinsip yang harus dipegang. Orang menganggap bahwasanya kebencian itu adalah sesuatu yang mutlak buruk. Misal ketika saya berkata waktu itu, saya itu benci banget sama mereka-mereka yang nyakitin umat Islam. Kayak Israel, saya benci sama Netanyahu. Tahu nggak? Sebagian dari netizen yang ashabul atifiyah bahasanya. Kaum-kaum agama cute gitu. Orang-orang Islam cute yang perasaannya di atas segala-galanya. Gak boleh benci sama manusia. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Bro, benci itu bagian dari iman. Benci itu juga merupakan bagian dari iman. Ya, benci itu juga merupakan bagian dari iman. Ini wabughdhu syaitan, dan hendaknya seseorang benci kepada syaitan. Nanti ini akan ada orang yang mempelintir begini. Enggak boleh kita benci sama setan. Ya, setan juga merupakan bagian dari ciptaan Allah. Kita cukup hindari saja perbuatannya. Nah, ada orang begitu tuh, ada. Dan teman-teman tidak boleh begitu ya. Kebencian itu juga merupakan bagian dari iman. Yang penting jangan salah benci. Itu saja. Wa bughdud dunya, aduh. Dan benci terhadap dunia. Malu saya. Aduh, sebagai pecinta dunia saya malu. Aduh teman-teman. Gak sanggup saya gak tahu apa yang harus saya jelaskan. Lidah saya keluh rasanya. Aduh. Harus benci dunia ya. Ya Allah. Jangan engkau jadikan dunia ini sebagai masalah terbesar dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa kebencian terhadap dunia ya Allah. Mukmin sejati itu adalah mukmin yang dunia itu bukanlah problem untuk dia. Dan saya bukan mukmin yang sejati. Tapi bukan berarti jadi gak kerja. Bukan. Mukmin sejati adalah mukmin yang bekerja, yang terus berusaha, yang terus mau produktif. Itu mukmin sejati. Tetapi dunia itu gak ada di sini. Dunia itu gak ada di sini. Paham gak? Ini kan semua bangsa hati. Ini bagian dari hati. Hati yang ada di sini. Kita bekerja, kita kumpulin duit banyak-banyak. Tetapi dunia gak ada di sini. Emang bisa? Bisa. Dari apa tandanya? Tandanya adalah begini. Tanda ya. Ini namanya zuhud. Para ulama menyebutkan di antara tanda seseorang itu benar-benar zuhud adalah dunia itu berada di dalam genggamannya, bukan di dalam hatinya. Taunya dari mana? Ketika dunia itu Allah berikan kepada dia gak berubah. Dia adalah pribadi yang tawadhu, yang kalem, yang rendah hati, yang tidak merendahkan siapapun, yang tidak memandang orang orang miskin ada di bawah, lebih buruk dari dia dan sebagainya. Yang gak ngejek-ngejek orang miskin lah. Dan ketika dunia itu dicabut dari dia masih tetap orang yang seperti itu. Tetap orang yang humble. Atau tidak kemudian mencaci Allah. Tidak kemudian marah-marah sama Allah. Tidak kemudian jadi pribadi yang pemarah gara-gara dunia telah tercabut darinya. Itu orang zuhud sejati. Jadi bukan problem dia kaya atau miskin. Bukan problem.
Bukan problem. Ada orang kaya banget, tetapi dunia gak ada di sini. Dunia gak ada di sini. Malunya, wa bughdu ahli al-ma'asi, dan benci terhadap ahli maksiat. Maksud terhadap benci ahli maksiat ini jangan teman-teman pahami. Ini ada ahli maksiat, saya benci kamu. Bukan itu, bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman benci untuk mengikuti jalan mereka. Ada maksiat nih. Kerjaannya tiap hari clubbing, dugem, zina dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kita benci mengikuti jalannya. Kita benci mengikuti jalannya. Dan kita benci keputusan mereka karena telah memilih jalan tersebut. Tetapi di waktu yang sama, kita benci diri kita mengikuti jalan mereka dan kita benci keputusan yang telah mereka buat, kita tetap memandang mereka dengan ainur rahmah, dengan mata yang penuh dengan kasih sayang, dengan mata yang penuh cinta. Mata yang bagaimana? Mata yang senantiasa mengharapkan kebaikan bagi dirinya. Mata yang mengharapkan agar Allah mengampuni dosanya. Mata yang mengharapkan agar dia segera bertobat kepada Allah dan mengingat Allah dan mencintai Allah dengan sepenuhnya. Itu yang dimaksud. Allah. Wa mahabbatullah, dan cinta kepada Allah. Wa mahabbatu kalamihi, dan cinta terhadap firman-firman Allah. Al-Quran. Al-Quran. Wa mahabbatu wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah. Kita cinta terhadap Rasulullah. Cinta terhadap Rasulullah merupakan bagian dari iman. Dan kita menjadikan cinta kita kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Posisi cinta kita kepada Rasulullah terutama, itu harus posisi nomor 2. Setelah kita mencintai Allah, kita langsung mencintai Rasulullah dibandingkan apapun. Dibandingkan apapun. Wassahabah, dan kita wajib juga mencintai sahabat. Seluruh sahabat secara mutlak, semua kita cintai. Seluruh sahabat kita cintai, tanpa apapun. Apakah sahabat itu maksum? Tidak. Apakah sahabat itu pernah melakukan kesalahan? Iya. Tetapi kesalahan apapun yang telah mereka perbuat, mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan cahaya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana cahaya yang telah mereka dapatkan dari cahaya Rasulullah telah melebihi jumlah kesalahan yang telah mereka perbuat. Imam Ibnul Qayyim mengibaratkan para sahabat itu, kesalahan para sahabat itu seperti najis. Ya, seperti najis, seperti kotoran. Sedangkan kehebatan, keagungan para sahabat itu seperti air yang banyak. Dan najis yang jatuh ke air yang banyak, yang lebih dari 2 kulah, itu apakah membuat air yang lebih dari 2 kulah itu menjadi najis? Enggak, alias apa? Gak ngaruh. Gak ngaruh. Itu sahabat. Wal-al, dan keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah sudah saya bahas ya di episode keberapa. Siapa yang maksud keluarga Rasulullah? Terjadi perdebatan antara para ulama. Ada yang mengatakan keluarga Rasulullah adalah seluruh keturunan Rasulullah. Ada yang menyebutkan keturunan beserta seluruh istri Rasulullah. Ada yang menyebutkan seluruh Bani Hashim. Ada yang menyebutkan seluruh Bani Hashim dan Banul Muttalib. Nah, keluarga Rasulullah yang jelas adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita benci. Nah, dan ada 2 sekte besar yang punya problem ini sama sahabat dan keluarga Rasulullah. Orang yang membenci sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai caci maki Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain, itu namanya apa? Rafidhi. Dan orang yang membenci keluarga Rasulullah itu namanya apa? Nasibi. Jadi pembenci sahabat namanya Rafidhi, pembenci keluarga namanya Nasibi. Dan dua-duanya sama-sama aneh sesat. Kemudian selanjutnya, wal ansar. Ya, dan sahabat-sahabat Ansar, termasuk sahabat-sahabat yang Muhajirin juga. Sahabat Muhajirin yang dari Makkah kemudian berangkat hijrah
Sedangkan sahabat Ansar adalah sahabat yang menetap di Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Wassalihin, dan mencintai orang-orang saleh. Salihin ini merupakan jamaknya saleh. Apa arti saleh? Kita dari dulu selalu berkata orang soleh itu, orang soleh itu. Apa sih definisi soleh? Apa definisi soleh? Para ulama mendefinisikan soleh sebagai apa? Al-qaimu bihuquqillahi wa bihuquqi ibadih. Yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan hak-haknya Allah dan hak-hak hamba-hambanya Allah. Jadi secara hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat. Sehingga kalau ada orang yang fokusnya itu hanya hablum minallah terus sedangkan mulutnya nyakitin sesama, itu bukan orang soleh. Kelihatannya ibadah, puasa, wah paling mantep dia. Tapi mulutnya suka gibah, suka ngata-ngatain orang, nyakitin orang, minjem gak dibalikin, dan seterusnya. Itu bukan orang saleh. Karena syarat saleh itu dua. Al-qaimu bihuquqillah wa bihuquqi ibadih. Haknya Allah dan haknya hamba-hamba Allah. Ataupun sebaliknya. Sama manusia ini baik banget. Baik, suka sedekah, rajin, senyum, ramah. Tapi hak Allah tidak dipenuhi. Itu juga bukan orang saleh. Baik, lanjut. Wa qala sayyiduna. Wa qala sayyiduna Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Dan berkata pemimpin kita semua, junjungan kita semua, Abdullah ibn Alawi al-Haddad, yang dikenal sebagai Imam al-Haddad, radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, semoga Allah memberikan kita manfaat dengannya, fi kitabihi, di dalam kitabnya yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah. Teman-teman pernah dengar kitab Nasaih Ad-Diniyah? Itu kitabnya. Ma ma'nahu, yang maknanya adalah sebagai berikut. Jadi Imam Al-Haddad itu punya satu kitab yang sangat fenomenal. Judul kitabnya adalah An-Nasaih Ad-Diniyah. Apa perkataan beliau di sana? وَهَذِهِ أَوْصَافٌ يَجِبُ أَنْ يَتَحَلَّى بِهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ. Dan berikut merupakan sifat-sifat yang wajib bagi seorang mukmin sejati, yang hebat, yang luar biasa, untuk menghiaskan dirinya dengannya. Alias kita menghiaskan diri kita dengan apa saja? وَهِيَ قَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ. Dengan apa? Dan ia merupakan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala sebelum ini tadi. Apa hiasannya, perhiasan seorang mukmin sejati? Ayyakuna khasyi'an. Pertama, dia harus menjadi orang yang khusyuk. Khusyuk, fokus dalam ibadahnya, ya. Tidak terdistraksi dengan apapun. Mutawadhi'an, orangnya tawadu. Orangnya tawadu, tidak merasa dirinya manusia yang wah. Santai aja dia. Dia santai aja. Ya Allah. Ya Allah. Susah sekarang jadi orang tawadu. Dan hati-hati teman-teman. Tawadu itu ada yang tawadu beneran, ada yang tawadu bohongan. Kalau saya waktu itu pernah berdiskusi dengan salah satu guru saya, Syekh Mustafa. Beliau berkata, kadang-kadang pada tawadu sendiri itu ada riya. Tawadhu adalah mereka yang berusaha bersifat rendah diri, rendah hati di hadapan orang lain. Tetapi ada orang yang berusaha tampil humble, tapi tujuan kehambelannya itu riya, biar dipuji orang. Aduh. Maka berhati-hatilah. Berusaha humble sama orang, tetapi hatinya juga harus dijaga agar jangan sampai riya itu masuk ke sini. Karena lagi-lagi apa? Riya itu tipis sekali. Dan jangan marah kalau ditegur riya. Jangan marah ditegur riya. Legowo, santai aja. Kalau ada orang yang lagi negur teman-teman sekalian, jangan riya, jangan marah. Jangan marah. Katakan jazakumullahu khairan, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih. Khaifan wajilan, yaitu orang-orang yang senantiasa takut. Ini kurang lebih sama ya. Yang takut dirinya terjatuh pada hal-hal yang telah Allah larang. Takut kepada Allah. Takut kepada murkanya Allah.
Baik. Mushfiqan min khasyatillahi ta'ala. Dia ini senantiasa berwelas asih. Sebagai wujud takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahidan fid dunia. Dia adalah orang yang senantiasa zuhud terhadap dunia. Sebagaimana saya sebutkan tadi, zuhud itu bukan pada pakaian, bukan pada tempat tinggal, bukan pada kendaraan. Teman-teman mungkin akan menemukan ada orang yang punya rumah paling gedenya rumah. HP paling mahalnya HP, mobil paling mahalnya mobil. Tetapi pada saat waktu yang bersamaan dia adalah orang yang zuhud. Karena apa? Zuhud itu tempatnya di sini. Dulu ada cerita. Ada seorang imam. Dia itu orangnya dikenal sangat zuhud, tawadhu, qanaah, plus-plus lah pokoknya ibadahnya. Dan dia itu memang gak mengejar kekayaan sama sekali. Tidak mengejar kekayaan sama sekali. Kemudian, kehidupan sehari-harinya juga adalah kehidupan yang sangat sederhana. Dia itu untuk makan, dia mancing. Dia mancing ngumpulin beberapa ikan. Habis itu, dia makan aja dari hasil perolehan ikan tersebut. Dan dia itu punya murid, dia itu punya santri. Karena dia terkenal sebagai orang yang zuhud, orang yang hebat, orang yang tawadhu. Dia punya santri. Santrinya datang ke dia, diminta datang, kemudian diminta pergi ke rumah kakaknya, ke rumah abangnya. Nak, tolong datengin ke rumah abang saya, ada di alamat sini dan sini. Tolong bilang ke dia, Bang, adik kamu, saya adalah murid dari adikmu. Adikmu berkata, tolong berikan nasihat kepada adikmu. Ini berangkatlah santrinya dan telah sampai di sana dan menemukan rumah kakaknya itu gede banget, sangat jauh bertolak belakang dengan adiknya. Keluarlah pemilik rumah tersebut yang merupakan abang dari gurunya tadi itu. Iya, ada apa? Saya adalah murid dari adikmu yang bernama Fulan dan Fulan. Adikmu meminta nasihat kepadamu. Adikku minta nasihat. Bilang ya sama adikku, zuhud, gak usah cinta dunia. Santrinya tadi tuh kan kaget ya. Pulang dia. Dan ketika pulang dia ngerasa kayak ada iskal, problem dengan pikirannya. Dia kayak, oh no, kok bisa ya? Hah, aneh ini, aneh. Akhirnya datang ke gurunya, guru, kata abangmu, disuruh zuhud, disuruh jangan terlalu cinta sama dunia. Apa yang dilakukan oleh abangnya? Abangnya langsung terjatuh, menangis, lirih. Menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Setelah selesai, santrinya nanya ke gurunya, Guru, kok aneh ya? Kok abangmu yang punya rumah segede itu nyuruh kamu yang tinggal di tempat sesederhana ini nyuruh jangan cinta dunia? Gak kebalik, harusnya kamu yang negur abang kamu. Enggak gitu. Abangku itu walaupun dengan tingkat kekayaan seperti itu, dunia itu gak pernah ada di dalam hatinya. Sedangkan aku hari ini, dengan kesederhanaanku ini, aku ini masih khawatir, aku ini masih cinta sama dunia. Aku masih khawatir besok makan apa, seminggu lagi makan apa, aku nanti di masa depan bagaimana, aku ini masih cinta sama dunia. So, cinta dunia atau benci terhadap dunia itu letaknya ada di sini. Qani'an bil yasir. Orang di antara kewajiban hati seorang manusia yang baik, yang dimana dia harus senantiasa berhias dengannya adalah dia harus qanaah. Qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Dalam artian, qanaah itu merasa cukup. Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Ketika Allah kasih kamu duit 10.000, kamu merasa cukup dengan 10.000. Terlepas dari kamu punya cita-cita yang lain, tapi kamu dalam bab ini kamu merasa cukup. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hamba-Mu ini rezeki. Dan ini berat, tentu saja berat. Saya sendiri belum bisa mengamalkan qanaah. Sebagaimana saya katakan tadi, saya masih cinta dunia. Saya masih cinta dunia. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini rezeki agar bisa qanaah kepadamu ya Allah. Munfiqan lil fadli an hajatihi mimma fi yadihi. Itu orang yang suka bersedekah pada kelebihan harta yang ada di tangannya. Suka sedekah. Sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar dan seterusnya. Ya. Orang yang suka sedekah ini adalah orang paling beruntungnya manusia. Paling beruntungnya manusia adalah orang yang suka sedekah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah kan menyebutkan orang-orang kafir itu nanti
mereka akan minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk sholat, untuk puasa. Enggak, agar bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah merupakan jalur tercepat seseorang bisa masuk surga. Sedekah adalah jalur tercepat orang ini bisa diampuni dosanya. Sedekah merupakan jalur tercepat agar seseorang bisa mendapatkan kebaikan. Sedekah, sedekah, sedekah. Perbanyak sedekah, wahai teman-teman. Nasihan li'ibadillahi ta'ala. Yang senantiasa memberikan nasihat kepada para hamba-hamba Allah. Mushfiqan alaihim, yang senantiasa berbelas kasih kepada mereka. Rahiman bihim, cinta, lembut, penuh kasih sayang terhadap para hamba-hamba Allah. Amiran bil ma'ruf. Wujud cintanya terhadap sesama itu dengan apa? Dengan cara mengajak mereka menuju kebaikan. Nahyan 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jadi sebaik-baiknya cinta adalah ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, kepada kawan, kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapapun itu, cinta sebaik-baiknya itu dengan cara apa? Dengan cara dua ini. Amiran bil ma'ruf, ngajak mereka menuju kebaikan. Nahyan 'anil munkar. Kalau mereka salah, tegor. Tegor. Musari'an fil khairat, yang senantiasa berusaha cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Mulaziman lil ibadat, tapi gak cuma cepat. Ya, dalam kebaikan tadi dia gak cuma tepat, tapi dia konsisten. Konsisten. Jadi musari'an wa mulaziman fil khairati wal ibadat. Jadi dia itu senantiasa cepat-cepat, dia tiap menemukan satu amal baik, berusaha mengamalkan amal tersebut. Dan bersama dengan itu, dia istiqamah pada amalan tersebut. Ya Allah, berikanlah kami rezeki ini. Dalan 'alal khair, yang senantiasa menunjukkan kebaikan pada orang lain. Da'iyan ilal huda, yang senantiasa mengajak orang lain menuju jalannya Allah, hidayahnya Allah. The something, misal saya. Kalau the something ini yang banyak diem. Tapi hafalan saya bukan hafalan kayak something ini kayaknya. Ya, yang punya something diem. Mungkin yang maksud kalau diem ini dia diam adalah emas. Teman-teman paham lah. Dan ini tidak mutlak, kalau perlu ngomong-ngomong, alias tidak menghabiskan lisannya pada sesuatu yang tidak berguna. Kemudian something ini senantiasa berada di jalannya orang-orang yang baik, jalannya orang-orang yang lurus, jalannya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa tu'adatin wa waqarin wa sakinah. Ini tiga kata ini kurang lebih sama maknanya. Yang tenang, yang kalem, yang lembut, yang gak tergesa-gesa, yang gak yang gak begitu, tapi santai aja. Hasanal akhlaqi, ya, yang baik akhlaknya. Akhlaknya ini baik. Berat ya? Berat banget ini. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Wasi'as sadri, yang wasi'as sadr ini dalam artian hatinya itu luas. Hati ini itu legowan. Luas. Jadi gak gampang baperan. Aduh, berat ya? Ya Allah, berikanlah kami rezeki bisa mengamalkan ini semua ya Allah. Layyinal janib, maghfudhal janahi lil mu'minin. Layyinal janib, dalam artian dia bersikap lembut dan juga senantiasa rendah hati kepada orang-orang beriman. Gak sombong. Kalau dinasihatin sama orang gak nyerocos. La mutakabbiran wala mutajabbiran. Gak sombong. Gak angkuh. Gak aku lebih baik dari orang lain. Aku hebat. Lihatlah kalian semua bodoh. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Wala tami'an finnas. Nah ini dia. Dan tidak tamak kepada orang lain. Tamak yang sampai, tahu gak teman-teman pernah ketemu tami'an finnas ini bahasa sekarang itu ngolah. Mungkin ya, ngolah. Selalu kayak minta terus sama orang, minta dan gak pernah cukup. Ngemis, pada bab ini ngemis, aduh. Wala harisan 'ala dunia, dan tidak senantiasa over protektif terhadap dunia.
wala mu'thiran laha 'alal akhirah. Dan dia tidak juga mendahulukan dunia dari akhiratnya. Ya Allah. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang fokus pada akhirat tapi gak lupa dunia. Jangan dibalik. Jangan fokus hari ini kita hidup di zaman orang baik itu adalah orang yang fokus pada dunianya tapi gak lupa akhiratnya. Kebalik. Kebalik. Orang hebat itu orang yang fokus pada akhiratnya tapi gak lupa dunianya. Di dalam Al-Quran, Allah setelah menyebutkan kebaikan, akhirat baru di akhir. Menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Ya Allah, jomplangnya kita dengan iman para sahabat, para nabi, orang-orang terdahulu. Ya Allah. Wala jami'an lil mal, dan tidak pula seseorang ini jadi orang yang suka ngumpul-ngumpulin duit. Ini dalam artian hanya agar dirinya kelihatan kaya, hanya agar dirinya kelihatan. Mukmin sejati itu ketika dia ngumpulin duit, dia itu ada tujuan dengan duitnya itu pada dakwahnya Allah. Itu mutlak. Itu mutlak. Itu mutlak. Teman-teman. Mari kita semua berharap kaya. That's good. Tetapi please, jangan berharap kaya hanya agar kalian punya rumah besar, punya rumah mewah, pengen bisa beli iPhone 17 setiap hari, pengen. No. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Itu nanti. Itu jangan jadikan sebagai tujuan. Tujuan utama dari teman-teman bisa kaya itu apa? Jadikan tujuan utama dari kekayaan kalian itu akhirat. Wajib teman-teman. Misal, ketika kalian hari ini bekerja, ingin mendapatkan omset yang banyak. Tujuannya apa? Tujuan saya bisa berangkat haji. Akhirat, tujuannya harus akhirat. Tujuan saya agar saya bisa berbagi kepada sesama. Akhirat. Tujuan saya agar gak ada orang lagi yang ngemis-ngemis. Tujuan saya nanti untuk membiayai para LC, agar LC itu tidak lagi kerja sebagai LC. Saya berikan ruang pekerjaan kepada mereka yang lebih baik. Itu jadi kan senantiasa ngumpulin duitnya itu tujuan untuk akhirat. Karena apa? Karena begini. Hari ini ketika teman-teman bekerja siang 9 to 5 ya mungkin ya. Wah, pokoknya semua pekerjaan dilakukan demi mendapatkan duit. Tapi tujuan akhirnya itu bukan akhirat. Lalu kalian mati. Hisabnya itu berat. Kalian juga bingung nanti ke Allahnya jawabnya gimana, ya kan? Halal, insya Allah halal. Tapi kalau tujuannya duniawi, ya tetap lama kita nanti ya ngobrol sama malaikatnya. Di akhirat itu lama. Tapi kebayang, kalau hari ini teman-teman menjadikan seluruh pekerjaan kalian itu tujuannya untuk akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Andai kalian meninggal hari ini, lalu ya ternyata kalian tidak mendapati duit yang seharusnya kalian dapatkan sebagaimana yang kalian rencanakan, kalian mati, kalian sudah mendapatkan tumpukan harta yang telah Allah catat di akhirat sebagai wujud kalian sendiri. Jadi, mari kita bekerja, gila-gilaan, let's go. Tapi ingat, tujuan dari kita mati-matian bekerja itu untuk apa? Untuk akhirat. Untuk akhirat. Ya Allah, saya ingin kaya. Kenapa? Saya itu di dekat rumah saya ada jembatan yang terputus. Kalau saya kaya ya Allah, hal-hal begini tinggal saya bangun aja jembatannya ya Allah. Agar umat Islam semuanya bisa nikmat, bisa nyaman, bersilaturahim, dan sebagainya. Jadi jadikan seluruh tujuannya untuk apa? Untuk akhirat. Wala mani'an lahu an haqqihi, dan tidak juga teman-teman ini menjadi orang yang mengambil hak orang lain. Itu maksudnya. Wala faddan wala jafian lahum wala ghalidan. Ya. Dan tidak juga teman-teman ini menjadi orang yang keras, menjadi kasar, menjadi kaku kepada orang lain. Tapi senantiasa lembut, senyum sama orang. Sama orang itu legowo. Yang tiap kali ketemu sama orang itu nyantai, hai, bukan ketemu sama orang kayak mesti, atau ketemu sama orang kayak apa kamu itu, no, ketemu sama orang nyantai, halo bro, what's up everybody, wah, itu. Wala mumariyan, wala mujadilan, wala mukhasiman, wala qasiyan.
Dan tidak, ini bahasanya kurang lebih sama. Dan janganlah kalian jadi provokator. Itu inti dari itu provokator. Jangan jadi orang provokator. Jangan orang yang selalu pengennya masuk ke dalam satu ruangan, pengennya debat terus. Akan ku debati semua isi ruangan ini. Atau ketemu sama orang yang gak disukai. Pengen kok debat ini orang. Jadi ini biasanya kebiasaan santri. Saya menemukan ini dari banyak santri termasuk saya. Dulu. Di awal perjalanan rasanya pengen debatin semua orang gitu. Buka TikTok semua manusia. Dari scrollan pertama sampai scrollan terakhir. Semua salah. Semua pengen di stitch. Semua pengen saya katain. Semua pengen saya nasehatin. Saya benar sendirian. Be careful. Ini di TikTok tukang stitch. Nih. Nasihat buat kalian wahai para tukang stitch. Wala mujadilan, wala mukhasiman, wala qasiyan. Bukan berarti memberikan nasihat itu tak baik. Good. Silakan lanjutkan nasihatnya. Tapi jangan senantiasa menyulut api permusuhan, api perpecahan pada tempat yang seharusnya perpecahan tidak tersulut di sana. Jangan kerjaannya ingin mencari perdebatan terus. Seakan-akan agama ini isinya debat terus. Orang kabur nanti dari Islam. Kabur nanti orang-orang dari Islam. Wala qasiyan, dan tidak juga menjadi orang yang kaku, jumut, ya. Wala sayyi'al akhlaq, dan jangan jadi orang yang akhlaknya buruk. Wala dayyiqas sadr, dan jangan juga jadi orang yang berhati sempit. Be open minded, ya, open minded, teman-teman. Wala mudahinan, dan jangan jadi seorang penjilat. Aduh. Ini problem, wahai para santri. Ini pesan untuk kalian. Ini namanya adalah al-mudahana. Al-mudahana. Saat seseorang ini berusaha untuk mengalah atau menutupi satu pernyataan agama biar bisa menjilat orang lain. Misal, ini hukumnya jelas-jelas haram nih. Ketemu sama orang, biar disukai sama orang tadi, atau biar dia bisa dapat jabatan, dia berusaha cari gimana caranya hukum ini jadi halal. Yang tujuan ini namanya mudahana. Malu. Seorang penuntut ilmu malu kalau begini. Malu. Jangan rendahkan diri kamu di hadapan siapapun wahai para penuntut ilmu. Ya. Wala mukhadi'an wala ghasyan, dan jangan jadi penipu. Penipu dalam dagangan, penipu dalam bisnis. Wala muqaddiman lil aghniya'i 'alal fuqara, dan janganlah jadi sosok manusia-manusia yang mendahulukan orang kaya daripada orang miskin. Aduh. Kita kalau nih yang masuk ke rumah kalian ada dua. Orang pertama orang kaya, orang kedua orang miskin. Kita harus yang memperlakukan mereka itu sama. Biasanya problemnya kita, orang-orang yang imannya lemah ini, ketika yang datang orang kaya, kita kayak semuanya dibersihin, harus rapi, yang makanan yang disediakan itu makanan luar biasa. Giliran ada orang miskin yang main, ya udah nyantai pasya. Bro, no. Wala mutaraddidan 'ala salatin, dan jangan jadi orang yang suka mondar-mandir datengin para pejabat. Terutama bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena kecuali, saya bahas kecualinya dulu. Kecuali ada tujuan kebaikan di sana. Ada tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik? Kalau saya bisa mendekati penguasa, saya bisa memberikan nasihat dengan baik. Tapi tentu saja kalian harus jaga diri. Kalian harus jangan sampai terpengaruh dengan jabatan. Karena biasanya orang ketika dekat dengan jabatan, apa teman-teman? Yes! Dia akan mendapati mudarat yang begitu besar.
Dia jadi takut untuk bersuara. Sebelumnya dia lantang, sebelumnya dia vokal untuk menentang kezaliman. Setelah dekat dengan pejabat, masuk ke pemerintahan, mingkem. Itu yang terjadi kan? Ya, itu menunjukkan apa? Bahwasannya kedudukan, bahwasannya status, tahta dan sebagainya itu akan mengubah manusia, termasuk mengubah agamanya. Dan berapa banyak hari ini kita menemukan orang-orang yang dahulu lokal, ya, vokal sekali dalam menantang kemaksiatan. Setelah dia menjabat ke dalam satu instansi pemerintahan, apa yang terjadi? Atau ketika dia sudah dekat dengan instansi pemerintahan, apa yang terjadi? Diem, tiba-tiba fatwanya yang dulu-dulu berubah, yang dulu-dulu yang anggap haram tiba-tiba jadi halal. Dan itu berbahaya, itu berbahaya sekali. Lagi-lagi apa? Kecuali kalau memang tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk berdakwah. Wala sakitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrah. Dan tidak pula diam dalam menasehati mereka-mereka dalam keadaan mampu. Jadi ketika melihat ada pejabat publik, ya, yang melakukan satu keburukan tertentu, ya kita wajib tegur dengan sebaik-baiknya teguran. Ma'al qudrah kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Ingkarnya dengan cara apa? Dengan cara hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dengan apapun yang bisa diusahakan dengan tangan. Kalau enggak bisa dengan apa? Fabilisani, dengan nasihat, dengan teguran. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak mampu dengan hati, dengan cara apa? Dengan cara mengingkari. Wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayat, dan tidak juga seorang mukmin sejati itu cinta terhadap kedudukan, status, cinta terhadap harta, cinta terhadap tahta. No. Hati gak boleh ada di hati orang mukmin. Harta tidak boleh ada di dalam hati orang mukmin. Bal yakunu karihan, dan hendaknya lah seseorang ini benci terhadap itu semua. Wala yulabisuha illa min hajatin aw darurah, dan hendaknya lah seseorang jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang itu kecuali karena memang ada kebutuhan dan kedaruratan. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Intaha kalamuhu radhiyallahu anhu, dan telah berakhir perkataan beliau Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita saling berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.